Bilang gini Pak, kalau pingin aman, 02 harus menang. Fenomena anomali suara seperti munculnya angka-angka unik, suara paslon 0 dalam satu TPS bahkan satu desa, jumlah DPT sama dengan jumlah pemilih dan tidak ada surat suara yang tidak sah sampai tanda tangan KPPS yang terlihat aneh terkesan dibuat-buat, kembali marak dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Anomali suara yang unik ini sama seperti kejadian di pemilihan presiden 2024 dan diangkat dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Nampaknya, tidak adanya tindakan dari Bawaslu maupun pihak terkait membongkar kecurangan dengan praktek mempermainkan suara pemilih dalam Pilpres membuat pelaku-pelaku kecurangan ini terus melakukan aksinya termasuk dalam pemilihan gubernur serentak tahun 2024. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa TPS dengan fenomena suara yang aneh dan tanda tangan yang terlihat seperti dipalsukan dalam Pilkada Jawa Timur dengan menggunakan data C hasil pindai aplikasi Sirekap sebagaimana yang diupload di laman website KPU. Kami anjurkan sebelum menonton video ini, silahkan buka laman website KPU yang memuat hasil pindai Sirekap untuk membandingkan data yang kami tampilkan di video. Jika kami membuat kekeliruan dalam menampilkan data, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah video. Sebelumnya, simak paparan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dalam rapat dengar pendapat antara DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri berikut ini. Pemilih Pilgub lebih besar dari pemilih Pilgub dan Pilwali. Selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS. Jadi orang datang hanya nyoblos bupati, wali kota, gubernurnya kagak nyoblos. Is that make sense? Masuk akalkah itu? Kita tidak punya data lain karena Sirekapnya ditutup. Padahal KPU berpresentasi di sini bahwa ini barang lebih bisa diandalkan daripada pada waktu pileg pilpres. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Saya nggak mau nuduh-nuduh. Nanti disuruh buktiin lagi. Yang dibayar negara menyelenggarakan siapa? Kita anggota dewan adalah fungsi pengawasan, kita yang disuruh buktiin. Makin kebalik-balik logika politik sekarang ini. Jumlah pemilih 03 di TPS, 03 itu Ibu Risma, itu kurang dari 30 suara, bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count, 770.000 suara. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, yang disayangi rakyatnya terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 500.000 lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS, di bawah 30? Pengurus partainya aja udah berapa? Kan ini anomali. Saya juga menjalankan tugas negara, Pak, sebagai pimpinan di partai saya, Pak. Undang-undang memberikan kami tugas. Ini adalah hasil rekapitulasi suara kelurahan atau Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang sudah melalui proses perekapan di tingkat kecamatan. Teman-teman dari Desa Baipajung silahkan simak dan koreksi jika data kami keliru. Fenomena unik yang pertama yaitu terdapat beberapa TPS di mana paslon tertentu tidak mendapatkan suara sama sekali. Data di TPS 3 sampai TPS 7, pasangan calon nomor urut 1 sama sekali tidak mendapatkan suara atau suara 0. Begitu juga suara Bu Risma sama sekali tidak ada atau 0 di TPS 6 dan TPS 7. Fenomena unik lainnya yaitu munculnya angka-angka bulat seperti suara Risma di TPS 2 berjumlah 60 dan TPS 4 yang berjumlah 100. Angka-angka bulat seperti ini sangat jarang terjadi dalam pemilihan pada tingkatan apapun. Hal unik yang juga terkesan janggal adalah jumlah surat suara tidak sah. Di semua TPS dari 7 TPS yang ada di Desa Baipajung, tidak ada satupun surat suara yang tidak sah. Silahkan teman-teman bandingkan dengan TPS tempat kalian memilih. Apakah di tempat kalian juga terdapat TPS dengan jumlah surat suara tidak sah sama sekali tidak ada alias 0? Dan ini adalah data hasil pemilihan di TPS 6 Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Madura. Jumlah pemilih sebanyak 569 semuanya memilih Khofifah. Suara Luluk dan Tri Risma Maharini tidak ada alias 0. Yang lebih aneh lagi, saksi yang tanda tangan hanya saksi dari paslon nomor 3, Tri Risma Maharini. Saksi Khofifah dan Luluk tidak bertanda tangan. Sejatinya, sebagai paslon satu-satunya yang mendapatkan suara, saksi Khofifah lah yang seharusnya aktif dan bersemangat membubuhkan tanda tangan. Kenapa justru saksi Tri Risma satu-satunya yang menjadi saksi? Ada apa dengan saksi Tri Risma yang diformulir ini bernama Muhammad Saleh kenapa justru bertanda tangan untuk hasil pemilihan di mana calon yang didukung mendapatkan suara 0? Yang juga unik adalah dari 569 pengguna hak pilih, tidak ada satupun yang melakukan kesalahan. Semua surat suara sah. Dari data pemilih, kita bisa membaca bahwa jumlah pemilih yang terdaftar di DPT di TPS 6 sebanyak 576 pemilih.
Jumlah yang menggunakan hak pilih di DPT sebanyak 569 pemilih. Ini berarti bahwa di TPS ini yang tidak hadir menggunakan hak pilih hanya sebanyak 7 orang, atau tingkat kehadiran pemilih sebesar 98,8%. Tingkat kehadiran pemilih yang sangat tinggi ini berbanding terbalik dengan fakta jumlah kehadiran pemilih pemilihan gubernur di tingkat provinsi. Menurut Ketua KPU Jawa Timur, persentase kehadiran pemilih pilkada serentak di Jawa Timur hanya 69 atau tidak sampai 70%. Kehadiran pemilih sampai lebih 98, hampir 99% ini tentu patut dipertanyakan. Apakah memang warga di daerah itu semuanya ada di kampung pada saat pemilihan? Apakah tidak ada warga yang bekerja di luar daerah yang berhalangan hadir pada saat pemilihan? Atau apakah tidak ada satupun warga di tempat itu yang mempunyai anak yang kuliah di luar daerah yang tidak bisa pulang untuk memilih? Yang pasti kehadiran sampai hampir mencapai 99% ini adalah kejadian langkah yang tidak pernah terjadi dalam proses pemilihan di tingkat apapun. Fenomena munculnya angka unik juga terjadi di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah masih di Bangkalan Madura. Di TPS 1, jumlah pemilih Khofifah bulat sebesar 360 suara, dan Tri Risma bulat 50 suara. Perolehan suara dengan angka bulat ini juga hal yang langka dan jarang terjadi dalam pemilihan. Di TPS 3, masih Desa Alang-Alang, perolehan suara Khofifah bulat 220, sedangkan perolehan suara Tri Risma dan Luluk bulat di kelipatan 5 yaitu 25 untuk Risma dan 95 untuk Luluk Hamidah. Sama dengan kelipatan 10, kelipatan 5 juga adalah angka unik yang jarang diperoleh dalam pemilihan di tingkatan apapun. Di TPS 4, suara Khofifah bulat 300 suara. Bukan 301 atau 299 misalnya, tapi bulat pas 300. Perolehan Luluk Hamidah sama dengan perolehan di TPS 3 yaitu 95 suara. Sedangkan Tri Risma di TPS 4 Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Bangkalan tidak ada alias 0. Oleh karena suara Tri Risma 0, maka itu berarti bahwa saksi Tri Risma juga tidak menggunakan hak pilih di TPS itu. Sangat janggal bahwa Partai PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Tri Risma yang merupakan salah satu partai terbesar di Jawa Timur tidak mampu menghadirkan saksi minimal satu saksi satu TPS, yaitu saksi yang mempunyai hak pilih di daerah setempat sehingga tidak harus meninggalkan tugas pada saat akan melaksanakan kewajiban memberikan hak pilih. Atau apakah saksi yang dipilih juga justru berasal dari partai lain yang berbeda pilihan? TPS 5 Desa Alang-Alang juga tidak luput dari fenomena angka unik, yaitu angka bulat. Perolehan suara Khofifah bulat sebanyak 280 suara, dan Luluk Hamidah bulat sebesar 60 suara. Apakah salah jika kontestan mendapatkan angka bulat? Tentu saja tidak jika perolehan suaranya itu benar-benar murni dari hasil pemilihan. Namun fenomena angka bulat yang terjadi berulang dalam beberapa TPS di satu desa atau kelurahan adalah sebuah fenomena unik dan janggal. Begitu juga kejadian di mana satu desa tidak ada satupun surat suara tidak sah. Bukannya salah, tetapi mengundang pertanyaan, apakah hasil yang diupload itu benar-benar murni hasil pemilihan suara dari rakyat, atau justru sudah direkayasa? Sekarang bandingkan dengan hasil pemilihan Gubernur Jawa Timur di salah satu kelurahan di kota Surabaya. Kami sengaja memilih daerah kota sebagai pembanding, karena kota biasanya dihuni masyarakat yang kritis, sehingga tidak mudah dimanipulasi dan pejabat termasuk aparat yang biasa mengintimidasi masyarakat juga berpikir dua kali menjalankan aksinya. Berikut hasil rekapitulasi suara di Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Perhatikan baik-baik perolehan suara semua calon dari 15 TPS di Kelurahan Kedungdoro Kota Surabaya yaitu TPS 1 sampai TPS 15 di layar. Dari 45 data perolehan suara ketiga calon, tidak ada satupun yang berakhiran 0 atau angka bulat. Semua terlihat alami, begitu juga dengan jumlah surat suara tidak sah. Dari ke-15 TPS, tidak ada satupun TPS di mana surat suara tidak sah 0. Di TPS 1 misalnya, jumlah surat suara tidak sah sebanyak 6, TPS 28, TPS 38 dan seterusnya sehingga total surat suara tidak sah di 15 TPS ini sebanyak 115 lembar. Apakah kertas surat suara yang dipakai di Desa Baipajung Bangkalan Madura berbeda dengan kertas yang dipakai di kota Surabaya? Ataukah tingkat kecerdasan pemilih di Baipajung Bangkalan Madura lebih baik dari pemilih di kota Surabaya sehingga tidak ada satupun yang keliru dalam mencoblos? Atau apakah aturan KPU tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah berbeda untuk setiap daerah? Silahkan jawab sendiri, namun kejanggalan belum berakhir. Berikut kejanggalan tanda tangan KPPS di Desa Alang-Alang Bangkalan Madura yang patut jadi perhatian. Ini adalah tanda tangan anggota KPPS TPS 1 Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Bangkalan Madura. Perhatikan pola tanda tangan dari KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6 dan KPPS 7. Semua menggunakan pola tanda tangan yang diawali dengan garis yang seakan ingin menuliskan angka A kecil atau angka C. Bandingkan tanda tangan anggota KPPS ini di halaman 1C salinan dengan halaman 3. Terlihat sekali ada ketidakkonsistenan dalam membuat tanda tangan di halaman yang berbeda.
Contoh misalnya KPPS 3. Di halaman 1 terlihat lebih panjang dengan angka membentuk angka P di bagian akhir tanda tangan. Sedangkan di halaman 3, tanda tangan KPPS 3 terlihat lebih pendek dan berakhiran angka seperti H kecil atau B kecil. Begitu juga tanda tangan yang lainnya, tidak konsisten dan terlihat seperti direkayasa. Sekarang mari kita bandingkan tanda tangan KPPS di TPS 001 Desa Alang-Alang Bangkalan Madura untuk pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Untuk diketahui, KPPS untuk dua jenis pemilihan ini adalah orang yang sama. Untuk lebih mudah membandingkan, kedua potongan tanda tangan kami potong dan tempatkan dalam satu halaman slide. Di bagian atas, adalah tanda tangan KPPS 001 Desa Alang-Alang untuk pemilihan gubernur. Sedangkan gambar bawah adalah tanda tangan KPPS 001 Desa Alang-Alang untuk pemilihan bupati. Sekarang terlihat perbedaan jelas antara tanda tangan KPPS untuk dua jenis pemilihan yang berbeda. KPPS 3 misalnya, tanda tangan di formulir C hasil untuk pemilihan bupati terlihat lebih pendek dan sederhana. Sedangkan tanda tangan KPPS 3 di pemilihan gubernur lebih panjang. Perbedaan paling mencolok adalah tanda tangan KPPS 4 dan KPPS 5. Terlihat bahwa tanda tangan di formulir pemilihan bupati lebih alami, sedangkan tanda tangan di formulir pemilihan gubernur terlihat seperti tanda tangan yang ditiru alias direkayasa. Kita berharap KPPS di TPS 001 Desa Alang-Alang Bangkalan Madura dapat memberikan klarifikasi di kolom komentar video ini. Begitu juga tanda tangan KPPS 003 Desa Alang-Alang Bangkalan Madura. Terlihat sekali bahwa tanda tangan di halaman 1 dan halaman 3 formulir C hasil pemilihan gubernur sangat berbeda. Walau mirip, namun jika diperhatikan dengan seksama, ada lekukan dan tanda tertentu yang membedakan, yang dengan mudah dapat dipertanyakan keasliannya walau tanpa harus menggunakan ahli forensik. Bandingkan dengan tanda tangan asli KPPS 003 Desa Alang-Alang Bangkalan Madura dalam formulir pemilihan bupati berikut ini. Bagian atas adalah formulir pemilihan bupati, sedangkan bagian bawah adalah formulir pemilihan gubernur. Perhatikan baik-baik perbedaan tanda tangannya. Sekali lagi, walau terlihat mirip, namun terdapat lekukan atau tanda tertentu yang berbeda. Tanda tangan asli KPPS 5 dan KPPS 6 di formulir pemilihan bupati seharusnya bersambung, tetapi di formulir pemilihan gubernur terlihat terputus dari garis utamanya. Perbedaan tanda tangan yang juga sangat mencolok ada di tanda tangan KPPS 7. Semoga anggota KPPS dari TPS 003 Desa Alang-Alang dapat memberikan klarifikasi di kolom komentar di bawah video ini. Masih sangat banyak hal janggal dalam pemilihan gubernur Jawa Timur di berbagai daerah yang kami temukan, namun untuk mempersingkat video, kejanggalan-kejanggalan lain akan kami bongkar di video berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa like dan subscribe video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya membongkar kejanggalan proses pemilihan kepala daerah sama seperti video kami sebelumnya yang banyak membuka kedok permainan politik dalam memenangkan calon presiden tertentu di Pilpres sebelumnya. Ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan ini bukan soal mencari pelaku kejahatan untuk dihukum. Ini hanyalah video pembelajaran untuk mengingatkan bahwa kejahatan demokrasi tak ubahnya dengan kejahatan lainnya yang ibarat bangkai, sepandai-pandainya ditutupi bau busuknya pasti akan tercium juga. Kalian boleh bersembunyi di balik senyapnya pedalaman yang tidak terakses dunia luar. Tapi dunia maya mampu membongkar kebusukan kalian. Kalian boleh merasa aman berlindung di balik tirai penguasa, tetapi ingat kekuasaan manusia tidak abadi. Suatu saat, ketika penguasa berganti, bukan tidak mungkin kejahatan kalian akan terbongkar dan di sanalah penyesalan tidak akan berarti apa-apa lagi. Dan perlu diketahui lagi Pak, beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi Pak. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini Pak, kalau ingin aman 02 harus menang.